Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya hampir saja membuka masker saya karena di desa nampaknya sudah biasa membuka masker, tapi saya harus menahan diri di sini. Itu pergumulan saya tadi. Kalau saya nggak membuka masker, itu saya nggak bisa pakai kacamata karena mengembun, dan akhirnya saya membaca agak faktor U, jadi kalau nggak disambung kacamata cukup mengganggu. Hari ini tema ibadah kita mewujud nyatakan perbuatan iman tanpa memandang muka. Nama saya pikir sudah dikenalkan oleh Pak Hartono, dan saya sudah kali kedua berkesempatan bertatap muka sama Bapak Ibu dan saudara sekalian. Teman-teman ya cekaknya ini manggil saya Ribas begitu. Jadi saya pendeta Ribas dari Kota Gajah. Saya ingin mengawali perenungan ini dengan sesuatu yang guyonan. Ya, saya kasih tahu supaya nanti Bapak Ibu Saudara ketawa bahwa ini guyonan. Ada seorang pegawai bawahan, tiba-tiba dia dengan semangat, hebat loh pimpinan kita ini, masih baru, tetapi bisa memperlakukan semua karyawannya tanpa memandang muka. Lalu teman yang diajak bicara ini menyaut dengan sukacita, wah hebat itu, perlu kita dukung berarti pemimpin yang seperti ini. Dukung jauh kok. Orang maksudnya adalah nggak memandang muka itu karena kita semua dianggap udah nggak punya muka, nggak tolerai. Jadi yang dimaksud adalah ada seorang pemimpin yang menganggap semua bawahannya itu nggak punya muka. Jadi mau dimarah-marah, mau dihina-hina nggak apa-apa. Nah, saya ingin ke yang lebih serius. Kalau itu tadi guyonan, mudah-mudahan bisa membuat Bapak Ibu dan Saudara agak ketawa sedikit untuk memasuki kesaksian firman Tuhan ini. Memandang muka dalam tradisi Jawa itu sebuah keharusan. Bayangin kalau ada anak Bapak Ibu yang diajak ngobrol lalu sambil melengos ke sana kemari, apa yang Bapak Ibu rasakan? Kamu itu diajak ngomong Bapak kok kemana-mana, gak sopan. Jadi memandang muka sebuah keharusan sebagai bentuk rasa hormat. Bahkan meskipun kadang sambil nunduk sebenarnya, tetapi menghadap, memandang itu sebuah keharusan. Itu dalam arti yang sebenarnya, memandang muka dalam arti yang sebenarnya memang dibutuhkan bahwa kita menghormati itu ya menataplah, jangan diajak ngobrol sambil pegang HP, diajak ngobrol sambil buka WA sana sini dan seterusnya. Hanya persoalannya hari ini kita
melihat memandang muka itu dalam perspektif kiasan atau peribahasa. Jangan memandang muka. Nah, kita akan memasuki ini apa yang dimaksud jangan memandang muka dalam konteks Yakobus ini, surat Yakobus. Saya cerita sedikit tentang tim pokok ajaran gereja GKSBS yang sudah berbulan-bulan berdiskusi dan dalam sidang, kalau dulu namanya sidang sinode, musyawarah majelis sinode kemarin, diputuskan bahwa pokok ajaran itu disahkan untuk dilengkapi dengan katekisasi, dengan tata gereja yang sudah diperbarui lagi dan seterusnya. Kami menjumpai DNA-nya cikal bakal ajaran dari GKSBS itu justru tergambar persis dalam suratnya Yakobus ini. Yakobus kita tahu bahwa ini ditulis untuk jemaat-jemaat di perantauan, ke-12 suku Israel yang ada di perantauan. Mereka tersebar, terserah, dan gambaran ini persis dengan gambaran para orang tua kita dahulu yang tersebar, terserah. Ada yang perasaannya merasa dibuang, termasuk orang tua saya ketika diangkut dari Panjang naik kereta api ke Palembang, ke Kertapati, kemudian dibawa ke bawah jembatan Ampera. Di sana naik perahu ke daerah Pulau Rimau lewat anak-anak sungai Musi itu. Kami pada teriak, orang tua kami, ya, saya masih kecil waktu itu. Kami mau dibawa kemana ini? Kami mau dibawa kemana? Apakah kami mau dibunuh semuanya lewat sungai ini? Karena di Banyuwangi itu nggak ada sungai sebesar itu, dan kalau naik speedboat berjam-jam itu dipikir ini kok sungai ini banyak batunya. Gitu. Jadi kami merasa terserah, terbuang, nggak tahu mau diapakan dengan kehidupan yang baru di daerah transmigrasi pada waktu itu. Kondisi itulah yang mewarnai para guru Injil kita, para bapak gereja kita, akhirnya melari, mencari orang-orang yang terserap di Pulau Rimau, di Air Supian, di Jambi, Rantau Raso dan seterusnya, dan di semua wilayah di Sumbaksel ini. Dengan cara melari itu ditemukan menjadi sekumpulan orang-orang, dan kepada mereka nasihat yang kuat adalah ayo tetap teguh, tetap kuat, bersatu. Kalian semua bisa menghadapi semuanya ini kalau bersatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira kurang lebih demikian ketika Yakobus menyurati orang-orang di perantauan tentang hal memandang muka, bahwa bersatu, rasa paseduluran yang membuat kita itu bisa melihat dengan menunduk, tidak ke atas terus. Kan ada istilah yang mirip-mirip dengan jangan memandang muka ini, dalam bahasa lain kalau diterjemahkan itu seperti ini, mengangkat muka atau mengangkat mata. Jadi yang dilihat itu hanya fokus ke atas, tidak pernah melihat ke bawah. Itu yang dinasihatkan dalam konteks di mana orang semua susah, dalam situasi di mana pluralitas, kan yang transmigrasi pada waktu itu yang datang ke Sumbaksel ini nggak hanya orang miskin, tetapi juga banyak para guru, banyak orang kaya yang ingin berbisnis di Sumbaksel, ada yang ingin menjadi pegawai negeri di Sumbaksel dan seterusnya.